Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa menikmati udara yang bersih dan sehat. Nah, baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Mudafirul Haq. Saya beralamat tinggal di Pucang, Desa Pucang. Di sini saya mengajar mata pelajaran PAI dan PJOK kelas 7. Nah, baik, untuk materi MPLS kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tata krama. Untuk lebih lanjut, lebih jelasnya, mari kita saksikan PowerPoint berikut ini. Lanjut ke materi PowerPoint, yaitu tentang tata krama siswa MPLS SMP Negeri 1 Secang. Materi saya sendiri yaitu Muhammad Mudafirul Haq. Ini kurikulum vitae saya, yaitu foto saya dengan keluarga saya dan anak saya. Saya beralamat tinggal di Dusun Pucang Gunung, Desa Pucang, Kecamatan Secang. Lanjut ke materi, yaitu tata krama, terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Menurut bahasa, tata berarti adalah adat, bisa diartikan adat, bisa diartikan aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama secara bisa diartikan yaitu sopan santun, berupa tindakan, berupa kelakuan dan perbuatan. Itu ya, ada tata dan krama. Dibedakan, tata itu artinya yaitu adat, bisa berarti adat, bisa berarti aturan, bisa berarti norma atau peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, tindakan, kelakuan atau perbuatan. Kalau digabung, pengertian tata krama itu apa? Yaitu adalah suatu kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, baik masyarakat lingkungan tempat tinggal kalian, kemudian keluarga kalian, kemudian di lingkungan sekolah. Itu ada tata krama, ada sopan santun, ada aturan yang berlaku. Nah, sampai sini sudah dipahami ya. Lanjut. Nah, sedangkan sopan santun. Nah, sopan santun itu apa? Yaitu adalah sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Pergaulan di mana saja, baik di lingkungan rumah tangga. Rumah tangga itu ada orang tua, saudara kalian, kemudian di lingkungan masyarakat, di dusun kalian, kemudian di lingkungan sekolah. Itu ada sopan santunnya, ya, ada aturannya. Nah, sopan santun merupakan perwujudan budi pekerti luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukannya masing-masing, seperti orang tua, guru, para pemuka agama atau Pak Kiai di dusun-dusun, dan masyarakat umum, dan juga tulisan-tulisan dan hasil karya yang bijak, yang baik. Nah, perwujudan dari nilai sopan santun disesuaikan dengan kondisi dan situasi secara pribadi, individu maupun secara kelompok. Ya, sopan santun adalah apa tadi? Perwujudan budi pekerti yang luhur, yang baik, yang diperoleh dari siapa? Dari pendidikan dan latihan. Bisa juga diperoleh dari orang tua secara melihat langsung, orang tua, guru, pemuka agama atau tokoh, tuh ya. Bisa juga diperoleh dari tulisan, poster. Nah, tuh. Perwujudan sopan santun, yaitu secara pribadi dan secara kelompok. Dibedakan menjadi dua ya, ada secara pribadi dan secara kelompok. Secara pribadi yaitu siswa sebagai pribadi terlepas dalam hubungannya dengan pribadi lain atau kelompok
harus dapat mewujudkan tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai sopan santun sebagai pencerminan kepribadian dan budi pekerti luhur. Secara pribadi adalah tata krama yang harus diterapkan, yang harus dilaksanakan untuk apa? Untuk mencerminkan diri sendiri, ya. Kalau sopan santun secara kelompok, yaitu adalah sebagai insan dan kodratnya sebagai makhluk sosial yang memiliki norma nilai sopan santun, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur, harus dapat mewujudkan sikap dan perilaku sekelompok sehari-hari sesuai dengan norma nilai sopan santun di lingkungan sosialnya. Nah, nih pencerminan atau contoh penerapan sopan santun ini dicontohkan ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga, ya. Yaitu sikap ketika memasuki ruangan, yaitu baik di ruang kelas, besok ketika tatap muka, jadi tatap muka ya, ketika memasuki ruang guru maupun ruang kepala sekolah maupun ruang yang lainnya, yang di situ notabene ada orang di dalamnya, untuk menghormati. Nah, ada sopan santunnya, yaitu bagaimana ketika memasuki ruang kelas, yaitu kalau sebagai orang muslim ya, memberikan salam, adabnya. Kemudian ketika pintu tertutup ya ngetok pintu dulu sebanyak berapa kali? 3 kali baru salam, gitu ya, dilaksanakan di kelas. Meskipun bisa contohkan ketika kalian mungkin terlambat masuk kelas atau habis izin ke kamar mandi ya, tuh masuk harus harus ketok pintu 3 kali dulu baru salam, gitu ya. Ketika masuk ruang kelas, ketika ruang guru ya, seperti kita ruang guru kita itu sangat terbuka ya, berarti sebelum masuki hendaknya bagaimana ya, terlebih dahulu salam. Pasti ada bapak ibu guru besok ketika tatap muka atau sudah ketika normal, pasti di dalamnya ada bapak ibu guru. Nah, salam dulu baru menyampaikan maksud dan tujuannya, gitu ya. Nah, kemudian sopan santun berikutnya adalah sikap ketika duduk di kelas ya, hendaknya bagaimana duduk di kelas itu, duduk di bangku atau kursi kelas itu bagaimana ya, harus dengan sopan dan santun. Caranya yaitu jangan kakinya dinaikkan ke atas meja atau duduk sesuai dengan ala kadarnya, dalam artian ya duduk sesuai pada umumnya. Kemudian kaki jangan diangkat di atas kursi, itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, kemudian sikap terhadap guru, kepada kepala sekolah dan tata usaha, yaitu bagaimana ya, ketika jalan berjumpa ya hendaknya salam, bersalaman, menyapa atau menundukkan kepala, gitu. Sikap terhadap teman yaitu ya tegur sapa, senyum, tegur sapa, salam, itu loh, diterapkan itu sangat bagus sekali. Kemudian sikap ketika mengikuti upacara di sekolah yaitu mengikuti dengan tertib dan hikmat, yaitu ya ketika sudah siap berarti kalian pasti sudah tahu, mungkin di SD sudah diajari pramuka atau baris berbaris, yang namanya sikap siap itu ya udah, tidak boleh berbicara, posisi ya siap. Nah, jangan ketika upacara malah ngobrol, itu mencerminkan tidak sikap siap ya. Nah, kalian bisa mencontoh atau melihat di televisi ketika ada upacara, apakah ada yang berbicara ngobrol? Kan pasti tidak, tuh ya. Kemudian sikap di dalam olahraga ya, contohnya ya menjaga etika, tuh contohnya di dalam olahraga, jangan mencederai lawan, tuh. Kemudian pencerminan atau contoh sikap sopan santun di dalam keluarga, yaitu sama ketika ya tadi memasuki ruang kelas maupun yang ruang guru dan lain sebagainya, hendaknya ketuk 3 kali dan memberi salam. Kemudian terhadap orang tua atau keluarga yang lebih itu adalah ya tadi, senyum, sapa, salam. Terus kalau diterapkan sangat bagus sekali. Kemudian sikap ketika makan dan minum, hendaknya makan dan minum itu makan dan minum itu kalau
disunahkan menurut ajaran agama Islam itu bagaimana? Minum itu makan dan minum dalam keadaan apa? Jangan berdiri, duduk diusahakan. Kemudian kalau makan dan minum tuh jangan sambil ngobrol atau berbicara. Selesaikan dulu, baru kalau mau ngobrol setelahnya gitu ya. Kemudian sikap menerima telepon sama, awali dengan salam terlebih dahulu. Cara sikap berpakaian ya sesuai dengan peraturan yang ada ya. Begitupun juga dengan waktu ibadah. Tadi di sekolah, kemudian di lingkungan kecil yaitu keluarga, sekarang di lingkungan masyarakat yaitu sikap kepada orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat atau Pak Yai. Itu bagaimana? Ya, ketika berpapasan berjumpa hendaknya menundukkan kepala, menyapa. Sikap sesama kepada teman kalian ya nyapa, jangan malah berpaling, itu tidak diperbolehkan. Tuh. Ketika mengunjungi orang sakit, yaitu hendaknya jangan malah membuat gaduh. Mendoakan, datang ke sana mendoakan, itu. Nah ini penting, ini harus kalian ketahui atau harus kalian perhatikan tata krama saat menggunakan medsos atau media sosial. Di sini dicontohkan adalah WA, karena alat komunikasi yang digunakan di masa daring atau pandemi seperti saat ini adalah yang lebih efisien dan sering digunakan adalah WhatsApp atau WA. Bagaimana sikapnya? Ada aturannya, ada sopan santunnya, yaitu perhatikan waktu. Misalkan mau menghubungi, mau bertanya, mau menghubungi Bapak Ibu guru, perhatikan waktu, ingat waktu. Contohnya bagaimana? Waktu dilihat. Yang misalkan waktu istirahat itu misalkan jam 8 malam ke atas sudah waktunya istirahat, atau itu kan nggak usah WA, diusahakan ya, karena waktu istirahat. Kemudian waktu ibadah, contohnya kapan? Waktu setelah sholat maghrib, itu waktu maghrib 5:30 itu waktunya ibadah ya, makanya diperhatikan waktu ya. Kemudian sama seperti di kehidupan masyarakat, di kehidupan keluarga dan kelas pun juga mengawali dengan salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian mengucapkan maaf dan menyampaikan tujuan. Gunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu bagaimana? Ya jangan disingkat, diketik sesuai. Mungkin kalian sudah belajar bahasa Indonesia. Bahasa yang baik bagaimana? Ya kalau tidak bisa menggunakan bahasa krama, ya menggunakan bahasa Indonesia, tapi itu ingat jangan disingkat-singkat ya. Dan ketika kalian WA atau menghubungi, diakhiri dengan terima kasih. Ini ada contohnya ya, misalkan ini ada di bawahnya ada contohnya. Contoh ketika menghubungi Bapak Ibu guru, awali dengan salam, kemudian sampaikan maaf mengganggu waktunya, kemudian perkenalkan nama kalian, kemudian nama, identitas kalian, dari kelas berapa, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kalian menghubungi atau kalian WA Bapak Ibu guru. Setelah itu ucapkan, diakhiri dengan terima kasih dan salam. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian paham semua dan bisa menerapkan di dalam kehidupan masyarakat, baik di masyarakat kecil yaitu di rumah tangga tingkat Bapak Ibu, kemudian di masyarakat luas yaitu di pergaulan masyarakat luas, kemudian di masyarakat di kelas. Cukup sekian ya. Baik, setelah kalian kita saksikan PowerPoint tentang materi MPLS, materi tata krama, semoga kalian paham dan senantiasa kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan masyarakat, rumah tangga maupun di kehidupan di sekolah.
Itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.